Ya, saudara, setiap tahunnya sekitar 12.000 orang di Amerika Serikat meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang disebabkan pengemudi ngebut. Tidak hanya sesama pemakai jalan, korban kecelakaan juga terdapat dari kalangan anggota polisi yang bertugas. Lalu apa yang dilakukan pemerintah di sana untuk mengurangi angka kecelakaan di Amerika Serikat? Saudara, berikut liputan tim VOA. Halo pemirsa Busur SCTV, setiap tahun ribuan orang di Amerika Serikat meninggal karena kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang mengebut. Di California, belum lama ini seorang polisi meninggal dunia karena mobil patrolinya ditabrak oleh pengemudi yang ngebut di jalanan. Mobil dinas polisi di San Diego, California ini terbakar hebat setelah ditabrak mobil lain yang melintas dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Pengemudi yang ngebut itu langsung tewas di lokasi tabrakan. Begitupun polisi yang mengemudikan mobil patroli itu, sementara satu rekannya terluka parah. Petugas pemadam kebakaran nampak berupaya keras memadamkan api. Menurut keterangan polisi, kejadian bermula ketika seorang pengemudi yang mengebut di jalan coba dihentikan polisi namun gagal. Last night, we had a vehicle that was traveling at a high rate of speed down Clement Mesa Boulevard. We had a police officer that tried to initiate a traffic stop. The vehicle failed to yield, and a brief pursuit ensued. Due to the high rate of speed, a supervisor terminated that pursuit. Two officers working together in one vehicle were responding to that fleeing suspect, and ultimately, the suspect vehicle collided at a high rate of speed into the side of their vehicle. Tabrakan ini melibatkan sejumlah kendaraan. Mobil patroli polisi terbakar, hanya sedikit bagian tersisa. Mobil pelaku juga ringsek dan terbakar. Sementara sejumlah mobil lain milik pengguna jalan ikut rusak. Polisi meneliti dengan seksama seluruh barang bukti di lokasi dan berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Due to the enormity of this situation and all the emotion that's behind it, we requested the Highway Patrol come in to conduct an independent investigation into this accident for a full reconstruction of exactly what happened. Para petugas kepolisian yang ikut menyelidiki kecelakaan akibat pengemudi ngebut ini nampak begitu emosional di lokasi kejadian. Apalagi melihat mobil patroli rekan mereka hancur. Polisi San Diego menyatakan keprihatinannya atas kasus ini, di mana petugas yang sedang bekerja melayani masyarakat harus kehilangan nyawa akibat pengemudi yang seenaknya menginjak gas mobil mereka. Kehilangan anak karena kecelakaan akibat pengemudi yang ngebut membuat orang tua ini berusaha menuntut orang tua yang anaknya mengebut di jalanan ke muka hukum karena dianggap lalai membiarkan anak yang di bawah umur mengendarai mobil. Sepasang suami istri di negara bagian Michigan mendesak polisi untuk menyeret orang tua yang anaknya ngebut dengan mobil di jalanan. He had no regard for his passenger safety, no regard for pedestrian safety, and the mother knew it. Ini adalah Ted McCrell, warga Michigan yang kehilangan anaknya dalam sebuah kecelakaan fatal. Anak McCrell menumpang mobil yang dikemudikan kawannya yang masih berusia 16 tahun. Remaja itu memacu kendaraannya dan menabrak pohon. Every day we wake up in shock and disbelief that our beloved Flynn is gone. And it was 100% preventable. Polisi mengatakan mobil ini dipacu dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Pelaku mengendarai mobilnya di kawasan pemukiman yang batas kecepatannya hanya sekitar 40 km per jam. McCrell bersikukuh orang tua remaja yang ngebut di jalanan harus ikut bertanggung jawab. And a reasonable person would have done something very, very simple. They would have taken the keys away. And she didn't do it. And our son is dead. Di Amerika Serikat setiap tahun ada 12.000 orang yang tewas karena kecelakaan akibat mengebut dan 300.000 orang luka-luka oleh peristiwa ini. Karena itu dalam 5 tahun ke depan pemerintah akan menetapkan aturan baru, setiap mobil harus memiliki kemampuan pengereman mendadak.
Pengereman darurat otomatis akan menjadi standar baru bagi semua kendaraan penumpang di Amerika Serikat dalam 5 tahun ke depan. Kewajiban ini menurut pemerintah akan menyelamatkan ratusan nyawa dan ribuan orang terluka setiap tahunnya. We're living through a crisis in roadway deaths. Car crashes kill about as many people as gun violence in this country. And so we need to do something about it. Meskipun sekitar 90% kendaraan baru memiliki standar pengereman otomatis, namun belum ada persyaratan pasti terkait kemampuannya. Karena itu, aturan baru dari pemerintah Amerika Serikat ini bertujuan menetapkan standar bagi kendaraan agar dapat berhenti secara otomatis dan menghindari menabrak kendaraan lain atau pejalan kaki, bahkan di malam hari. I think this rule is a true game changer in terms of saving lives. It will be making cars much safer. Aturan memang diperlukan, tetapi kesadaran bagi pengemudi untuk tidak mengebut di jalanan tetap menjadi kunci utama. Demikian edisi Buser kami kali ini. Saya Nur Hadi mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar kita.